Halo Brody, kembali lagi di channel Ruang Waktu 23. Oh ya nih, buat brody-brody gue nih yang belum subscribe, belum like, belum komen, cobalah kalian subscribe, kalian like, dan kalian komen. Soalnya itu salah satu semangat gue buat nambah konten terus sih, buat ngedukung gue. Support untuk kita ini. Iya benar. Jadi gini Mas, di segmen kali ini nih banyak banget nih dari follower-follower kita yang nanyain gimana berdirinya perguruan ilmu padi. Awal Iya. mulanya, tentang keilmuannya. Coba lu bacain aja sih pertanyaannya. Oke. Dari pertama nih Mas ya, pertanyaan yang pertama nih kawan-kawan. Awal mula PIP gimana Mas? Dan ada berapa unsur guru? Kalau misalnya guru, gue cuma satu ya. Kalau misalnya guru tuh gue cuma satu. Tapi kalau pembimbing tuh gue ada dua. Ada yang dari komplek gue, ada yang dari luar komplek gue. Berarti ada itu dari daerah juga ya? Kalau dari komplek gue namanya Pananang, dia asli Cirebon. Dulu tuh gue sebelum kayak kenal katak, ke dia bimbingannya gitu. Tapi bukan guru gue, kalau guru gue dari Rangkas. Cuma tapi yang ngebimbing, yang nyering-nyering apa-apa kalau misalnya ketemu, sharing-sharing lah. Nah kalau misalnya Bang Katak, setelah dari Pananang, gue ketemu Bang Katak, akhirnya sering-seringnya sama Bang Katak kayak gitu. Terus kayak misalnya apa, banyak lah pokoknya gue yang belajar dari Pananang, belajar dari Bang Katak, belajar dari guru gue sendiri juga banyak. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan udah dijawab nih. Nih sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas ya. Pernah ngerasain hal-hal buruk nggak Mas waktu buat media itu? Pernah. Gue kalau misalnya dibilang kayak gitu, pernah ngerasain hal buruk apa enggak? Pernah banget malah. Ini satu kejadian, pengen singkat cerita aja yang satu kejadian yang paling parah aja ya. Kalau misalnya pas itu gue pernah ceritanya kan, gue buat media pas itu, buat media. Nah buat media itu nggak segampang orang kira kan. Nah pas itu gue pernah buat media, mungkin badan gue udah lelah banget nih, udah capek banget, udah capek lah, bener-bener capek gue. Nah pas gue ngewirit kan biasanya kan sampai berapa ribu kali. Ya. Nah itu gue cuma ngewirit cuma setengahnya doang, gara-gara badan gue, udah sakit lah badan gue, maksudnya udah pegel, udah capek juga, udah capek kerja gue, ya. kan gue kerja juga. Nah habis itu wiritannya gue selesain setengahnya doang tuh, habis itu gue tidur lah. Pas gue tidur nggak lama mimpi gue, itu sekitaran jam 2 malam. Pas gue mimpi tiba-tiba kelawar nih masuk dari jendela gue, kelawar kok masuk pokoknya di jendela gue. Terus pas gue bangun kan keringetan semua tuh. Sebelum gue bangun juga pas kelawar masuk kayak gitu langsung nyerbu gue lah, tangan gue spontan kayak langsung ke media gitu. Soalnya kan kasur gue di sini, gue buat media gue nih. Oh jadi spontan ngeberontak gitu ya? Langsung spontan ngeberontak kayak gitu. Nah yang kena media gue langsung acak-acakan tuh media gue tuh. Terus gue pas langsung gue bangun keringetan, gue ngeliat di pojokan kamar gue ada kelawar 2 biji. Nah yang gak masuk logikanya kan, kalau misalnya yang udah pernah main ke rumah gue kan pasti tahu rumah gue kan ketutup lah, ya, ada ventilasinya ya. Buat kayak misalnya kawat nyamuk gitu. Nggak mungkin lah kelawar bisa masuk ke kawat nyamuk. Nah benar. Nyamuk kayak kagak bisa masuk ya. Gimana kelawar gitu maksud gue. Nah habis itu gue kayak misalnya nggak lama kayak mikir gitu, kok tiba-tiba ada kelawar masuk dari mana nih ya, gini. Terus habis itu gue pikiran, wah apa gara-gara gue nggak nyelesain nih, apa gue nggak nyelesain buat media gitu. Jadinya kayak misalnya bentrokan energi gitu. Jadinya kayak contohnya gini, mestinya yang udah mau full terus lu kasih setengah doang. Nah yang setengahnya ini kayak berontak, kenapa lu nggak selesain gitu, kenapa lu nggak selesain gitu, apa namanya, wiritannya gitu atau buat medianya gitu, amal-amalannya. Nah habis itu gua kayak bisa mikir, gua langsung ngambil wudhu lah, langsung sholat tahajud, langsung gua nggak mau tuh gua terusin lagi tuh, gua buat media tuh, gua langsung terusin lagi, gua pulih nih. Gua kan kalau bisa buat media kan merem soalnya kan ya. Nah habis itu tiba-tiba pas gua udah wiritan tuh udah selesai lah, gua udah selesai buat media di hari ketiga, kalau nggak salah di hari ketiga gua buat media. Pas gua merem tiba-tiba kelawar itu nggak ada, padahal posisi gua ada ventilasi kawat nyamuk, terus kamar gua ketutup kalau misalnya gua buat media-media gitu kan. Terus gue mikir pas, ini kelawar keluar dari mana gitu, ini itu kelawar hilang tuh Mas? Kelawar hilang pas gue tiba-tiba mulai kayak gitu. Pas abis gue selesai wirid lah, kok hilang ke kelawar ya gitu. Kata gue, wah apa ini ya hal yang paling buruk ya, kata gue nih. Terus gue pernah perjalanan satu lagi dulu. Ceritanya kan tawasulan itu kan buat kirim doa buat leluhur-leluhur kita juga ya, termasuk kayak gitu. Nah pas itu gue pernah, karena gue tahu kayak misalnya silsilah dari nenek gue gitu, gue tahu. Nah habis gua tawasulin tuh nenek gua, ngkong gua kayak dan lain-lain lah gitu, sultan yang lain-lainnya gitu atau sunan-sunan gitu. Nah tiba-tiba teman gua ada yang ngasih duit ke gua 700.000. Soalnya gua kan kalau misalnya tawasul kan doanya gua pengen silaturahmi lah ke kuburan-kuburan nenek gua, terus leluhur-leluhur gua gitu, karun-karun gua, terus kayak sunan-sunan beberapa gitu. Gua pas itu nyebutin 5 sunan gitu. Gua setiap tawasul gua sebutin 5 sunan itu, gua bilangnya saya mau silaturahmi.
Dan tiba-tiba gue dapet duit tuh 700.000. Gue tiba-tiba dapet duit 700.000 Percuma. dari teman gue pada. Pemberian percuma gitu. Soalnya dulu gue pernah nganterin temen gue ke Jakarta sebulan lalunya. Terus tiba-tiba dia datang ngasih duit gue 700, terus bilangnya ini ok buat upah yang katanya dulu lu nganterin gue. Kan gue kaget gitu kan, gue kaget. Wah ini kayaknya bukan uang sembarangan nih kata gue nih. Gue masih rada sedikit awam lah di situ, masih ada yang gue kurang ngerti. Akhirnya gue nanya lah ke pemimpin gue, ke Pananang itu yang orang Cirebon. Nah kata Pananang, jangan dipakai yok uang itu yok buat buat main-main katanya. Itu uang buat janji lu silaturahmi ke makam-makam Berarti katanya. lu punya nazar tuh Mas ya? Nazar gua. Nah, abis gua punya duit kayak gitu, namanya mungkin masih ada muda ya. Gua nggak terlalu peduli banget lah. Duit 700 itu gua pakai sama gua buat main lah, buat apa. Dan gua beneran aja tuh pakai duit itu sisa 200 kalau nggak salah ada. Itu badan gua sakit 3 hari. Badan gue bener-bener sakit 3 hari, kayak misalnya mau bangun aja berat banget gitu, terus setiap malam kalau misalnya setiap tidur mimpi udah aneh-aneh aja terus, Kayak diganggu. Soalnya kan gue kan ada nazar buat silaturahmi ke makam-makam kan soalnya, tapi gak gue lakuin sama gue. Terus akhirnya kayak misalnya gue sholat tahajud lagi tuh, itu kejadian gue sholat tahajud lagi, gue wiritan lagi, gue tawasulin lagi, habis itu gue berdoa kayak misalnya maaf uangnya gue pakai buat perilaku gue salah gini. Terus kayak misalnya, tapi gue tetap gue janjiin lagi, tapi saya janji suatu saat nanti saya pasti silaturahmi ke makam-makam kalian gini, gue sebutin tuh namanya. Nah dari situ baru kayak misalnya badan gue kayak misalnya nggak sakit gitu pas gue udah minta maaf itu, kayak udah nggak sakit lagi, udah langsung enak badan gue. Oke, berarti itu pengalaman dari mistisnya itu ya? Jadi pengalaman mistis gue tuh baru ini tuh ada 2, tapi yang paling buruk tuh yang tadi gue cerita kelawar itu, itu benar-benar nyata gitu, maksudnya kelawar kok bisa masuk ke kamar gua, aneh aja sih, itu aneh. Padahal semua ketutup gitu. Semuanya ketutup. Akhirnya gua tuh, berarti kawan-kawan nggak mudah buat media itu. Nih Mas, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Katanya pernah Mas berjalan dengan Mas Katak. Itu gimana cerita awal mulanya? Boleh diceritain tuh? Gua kalau misalnya berjalan sama Bang Katak, ya lumayan rada lama gua berjalan sama Bang Katak. Dulu tuh PIP nih, Perguruan Ilmu Padi ini sebenarnya ada campur tangannya sama Bang Katak sebenarnya. Jadinya pembimbing PIP itu ya Bang Katak gitu, sama Pananang, sama guru gue di Rangkas, tapi lebih sponsornya, ibarat sponsor aja gitu ya, lebih sponsornya ke Bang Katak gitu. Jadinya dulu gue sebulan seminggu full main ke rumah Bang Katak tuh, main lah ke rumah Bang Katak sama admin gue namanya Emil tuh, main sama dia tuh ke rumah Bang Katak. Nggak pernah ramean, gue setiap main berdua. Terus kayak misalnya Bang Katak setiap gue main ke rumahnya selalu ngomong, Yok, ini amalan ini nih, Yok amalan ini nih, jalanin ya, Yok amalan ini jalanin ya. Oh, berarti juga dia ngebimbing lu juga gitu Mas? Tapi gua kalau misalnya Bang Katak tuh dibimbing kayak gitu, nggak nanya manfaatnya kan. Kalau sekarang kan mungkin di grup PIP-nya sendiri nih ya, di grup PIP-nya sendiri. Kalau misalnya gua kasih amalan, pasti kan ngomong, ini manfaatnya buat apa Mas, manfaatnya buat apa. Nah kalau misalnya Bang Katak tuh dulu, atau guru gue yang di Rangkas, itu nggak pernah tuh bilang udah dikasih amalan, terus dikasih tahu manfaatnya gitu. Jadinya kalau misal kata guru gua, biar lu sendiri kali ngerasain. Lu mau kapan bisanya kalau lu disuapin terus gitu. Bapak masuk. Jadinya main gitar juga nggak segampang yang orang kira. Jadinya mestinya tuh kalau misalnya ini bahas di grup PIP aja ya, kayak misalnya gua kasih amalan, ya lu jalanin aja amalannya, nanti lu sendiri yang ngerasain gitu tanpa gua kasih tahu gitu. Kalau misalnya gua kasih tahu, nantinya malah lu ambisi mau jalanin amalan itu karena suatu manfaat gitu. Bukan emang mau jalanin amalan itu gitu. Nah kalau misalnya sama Bang Katak lagi, jadinya dulu awal mulanya PIP tuh gue jualan parfum Bang Katak, jadi reseller gue dulu tuh yang botol 3 ml itu. Nah itu jadi reseller dia. Nah gue salutnya lagi sama Bang Katak, kalau misalnya gue jalanin tuh pas itu gue dikasih modal sama dia 15 parfum gue dimodalin, jadinya kan disuruh bayar. Oh itu bener dikasih. Jadi lu cukup ngerjain aja gitu ya? Iya, jadinya kayak misalnya ini 15 parfum gue kasih buat modal lu gitu. Dan di situ juga gue pas dikasih gituan tuh itu lumayan. Kan gue kan lagi ngeganjel kan ya kuliah gue ya pas itu ya, belum bayaran kuliah, mau UAS. Akhirnya pas dikasih modal itu, gue beruntung banget lah gue bisa bayar kuliah, terus bisa ngasih ke orang-orang yang terdekat sama gue gitu, bisa ngasih orang terdekat sama gue. Terus setiap kalau misalnya gue ngambil parfum lagi pas gue jadi reseller, kalau orang-orang nih yang beli ke tukang dagang, kudu beli dulu, baru ntar dikasih. Kalau misalnya gue enggak, kayak ibaratnya kalau misalnya model kayak kita mah kasbon dulu lah gitu. Ambil nih seberapa nih, set, Bang Katak.
nanti aja kalau misalnya udah laku semua baru lu balikin duit gua, kayak gitu. Oh. Dan yang 1,5 itu juga kan dulu kan jual parfumnya kan 3 mili 100.000 ya dulu tuh. Nah itu tuh kayak misalnya pas 15 biji itu tuh sama Bang Katak juga nggak minta dia spare kacang nggak minta, emang benar-benar tulus kayak bisa buat ngasih gua sama ngebantu gua, itu yang gua respect banget sih. Jadinya gua respect dia tuh, gua ingat banget sama dia, dulu dia pernah ngebantu gua lah pas gua mau bayar kuliahan gitu. Terus Kesulitan tuh ya. waktu kesulitan. Terus kalau misalnya sama dia tuh orangnya humble banget di rumahnya dia, ibaratnya katanya nongkrong nih, habis nongkrong terus ngasih amalan, kalau udah ada malam ngasih amalan. Habis itu kita kayak dipeluk lah, kita kayak keluarga gitu di sono. Dari jamuannya Bang Katak, Bang Katak kalau misalnya main ke rumahnya bener-bener kan jamuannya. Kayak misalnya ibaratnya di sono mah walaupun lu ibaratnya gua ke bimbing gua nih, mestinya kan gua yang bawain ya, mestinya gua yang bawain ya. Tapi enggak, ini mah Bang Katak yang udah nyiapin semua, dari makan, dari apa. Jadinya Jadi kayak rumah sendiri aja ya. gua respect banget gitu di apa sama Bang Katak gitu. Jadinya dia mah nggak mau mandang dia siapa, dia tetap merendah orangnya gitu, dia tetap merendah. Kalau misalnya ada lagi perjalanan Bang Katak tuh, yang gue dulu tuh sempet pertama-tamanya nggak percaya sama Bang Katak gitu dulu, ilmunya Bang Katak nggak percaya gue dulu, sempet nggak percaya. Pas ceritanya hujan, terus kan ada, dia di rumahnya ada sofa kotak gitu tuh, ada di pojokan tuh, warnanya oranye ingat banget gue. Terus kayak misalnya dia habis belanjain sepatu buat bundanya, buat bunda Bang Katak. Nah sepatu itu kalau nggak salah sepatu apa sendal gitu, itu kekecilan apa kegedean gitu, akhirnya tukerlah ke tokonya lagi. Nah tiba-tiba hujan tuh, terus Bang Katak kayak misalnya di pojokan, kayak misalnya baca gitu, terus kayak misalnya ngepruk bumi lah gitu, bumi 3 kali kayak gitu, terus ngomong, ya Allah berhentiin hujannya ya Allah, kasihan bunda saya kehujanan di jalan gini. Nah tiba-tiba hujan gede kata gua, bohongan nih, kata gua nih, bohongan. Masih ragu tuh ya, masih ragu gua, kata gua, bohongan nih, nggak mungkin, kata gua hujan bisa diberhentiin kan. Akhirnya dia kayak usuh banget duduk, terus baca doa lagi, terus tepok lagi, terus ngomongnya masih sama kayak yang kasihan bunda saya kehujanan gini. Nggak lama, nggak ada lah di 2 menit itu nggak ada, tiba-tiba hujan itu berhenti, dari hujan yang deras banget itu. Oke. Sama Bang Katak bu, langsung dari situ tuh gua tuh langsung percaya banget gitu sama Bang Katak. Wah anjir nih, kata gue nih, ini bukan orang sembarangan nih. Gue dulu ngomongin di motor itu sama admin gue tuh, sama si Emil itu tuh. Berarti itu salah satu keilmuan itu Mas ya? Kata gue, wah gokil nih, kata gue nih, anjir nih, kata gue. Kalau misalnya bisa nyetupin hujan gini mah, mungkin emang udah kehendaknya buat berhenti. Tapi kan anehnya pas dia baca, terus kenapa berhenti gitu. Iya. Itu tuh, jadinya gue bener-bener kayak salut dari itu. Pertama gue kenal sama Bang Katak ya, pas gue kenal sama Bang Katak tuh kayak gitu tuh dia tuh, orangnya tuh. Terus dia orangnya ngedidiknya keras. Dulu gue pernah ya kayak misalnya amalan ini nih, terus gue nanya, terus kalau enggak udah dikasih amalannya, terus gue lupa minta lagi. Itu gue dibego-begoin Bang Katak. Jadi dia ngebimbingnya bener-bener gitu. Kalau salah lu dibilang bego beneran gitu, bego tol beneran. Kan kalau misalnya gue di grup PIP mah mungkin masih baik, gue jarang ngomong kasar lah kalau misalnya pas ngajarin. Tapi kalau misalnya sama Bang Katak tuh bener-bener digembleng, kayak goblok lu ya, katanya gini, nanya aja katanya gini lagi. Jadinya lu apa yang udah Bang Katak kasih udah harus lu catat tuh di otak lu, atau lu catat di HP lu lah gitu lah. Yang kalau misalnya sama Bang Katak pernah juga ke perguruan Cimande, pas itu gua sama Bang Katak nganterin Bang Katak di sono. Ada aba-aba ya kayak misalnya Bang Katak nih sharing nih sama orang yang paling tua di Cimande itu tuh gitu, sama orang daerah dia lah mungkin ya. Obrolan Bang Katak sama dia masuk gitu, ditanyain Sunan ini, Bang Katak tahu gitu jawab-jawaban. Setiap abah itu nanya, Bang Katak selalu jawab gitu. Terus nggak lama kata abahnya, wah bukan orang biasa nih, digituin. Wah bukan orang biasa nih, kata abahnya gitu, ngomong ke Bang Katak tuh. Habis itu dari situ ya udahlah, kata gua, sakti banget nih orang nih, kata gua nih. Terus kayak misalnya Bang Katak tuh kalau misalnya main ke rumahnya ya kayak gitulah, gua suka dikasih amalan, terus nanti suruh jalanin gitu. Kalau misalnya ngomongin Bang Katak mah banyak sih gue cerita Bang Katak, kayaknya susah kalau misalnya jelasin satu-satu gitu. Yang pasti gue respect banget gitu, karena gue pernah dibantu, terus gue pernah diajarin. Dan terus kayaknya gue buat perguruan ilmu padi sampai berdiri sendiri nih, sampai buat media sendiri, itu kayak misalnya satu izin dari guru rangkas gue ya. Dia kayak misalnya mungkin ngeliat wadah gue udah cukup gitu, wadah gue udah cukup. Makanya kayak misalnya gue dikasih amalan namanya Asma Raja Alam. Ya, itu yang gue jalanin itu. Pertama kali gue jalanin asma itu namanya Asma Raja Alam. Pertama itu gue tuh.
Nah terus kayak Bang Katak tuh support gue juga gitu, gue buat perguruan ilmu padi sendiri. Semangat yok katanya gini katanya, kata Bang Katak. Oh ya udah, itu yang buat tambah gue semangat. Jadinya PIP berdiri ada sekarang tuh karena ada campur tangan dari Bang Katak juga ya berarti ya. Ah. Oke, udah untuk ini pertanyaan ketiga tuh ya Mas ya. Ini Mas ada nih, ini pertanyaan pribadi nih Mas jatuhnya. Apa? Min, aku sering dibully di sekolahan. Katanya. Dianggap lemah. Nih dia request nih media apa nih Mas yang cocok katanya. Kalau buat orang yang menurut gue sering dibully nih, ya masa bodohin aja sih, kuncinya itu sih. Mau lu ladenin juga pasti dia tambah-tambah gitu. Nah kalau misalnya kalau lu dibully, lu bikin gimana caranya biar tambah dia tuh iri. Anggap aja gini, kalau lu dibully, bulian itu sebenarnya orang itu iri sama lu gitu. Yang lu nggak punya, yang lu punya tapi orang itu nggak punya, makanya dia ngebully lu gitu. Makanya itu ngebully lu gitu. Sirik jatuhnya berarti. Jatuhnya sirik ya. Menurut gua kalau misalnya kayak, Mas, kudu ada barang media apa yang gua pakai ya? Ya kalau misalnya media apa yang lu pakai, itu terserah lu gitu maksud gua. Lagi juga tujuan lu apa sih sebenarnya gitu? Kalau misalnya emang, Mas, gua mau beli media, soalnya gua sering dibully, terus gua pengen berantem gini. Kalau misalnya gua pribadi sih, selama di PIP gitu ya, maksudnya nggak ngajarin berantem karena yang gue jual tuh bukan ilmu kebal gitu, ilmu keselamatan gitu. Pokoknya jangan sombong, jangan takabur lah gitu. Walaupun kadang-kadang suka ada yang nanya nih ke gue nih, suka ngejapri gue, Mas, itu kok ilmu keselamatan tapi kok kebal juga ya di badan gini. Ya anggap aja kebal itu bonusnya dari keselamatan. Kalau misalnya keselamatan tuh nggak nyangkup satu doang. Lagi juga gini ya, kalau misalnya gue di PIP tuh ada pantangan namanya ilmu kebal gitu. Jadinya banyak tuh suka ada yang nge-DM akun PIP, Mas, jual ilmu kebal nggak? Gue jelasin sekarang di sini nih, maksud gue, yang namanya PIP itu nggak ada yang jualan ilmu kebal, malah pantangan. Kalau misalnya buat anak-anak PIP jemput kebal gitu. Kalau misalnya lu udah bilang kebal, kayaknya lu orang yang nggak bakal bisa mati aja gitu. Jatuhnya sombong gitu ya. Kayak misalnya lu udah orang yang hebat lah, udah orang yang nggak bisa berdarah gitu. Kalau misalnya di gue ilmunya ilmu keselamatan. Soalnya gue juga, kalau kata guru gue, pantangan buat bilang ilmu kebal. Soalnya kalau misalnya lu bilang ilmu kebal, berarti saatnya Allah nyentil lu juga lu kebal dong. Benar. Gitu. Makanya kalau misalnya gue tuh pakai bahasanya yang lebih halus, ilmu keselamatan. Nah kalau misalnya emang ibarat katanya ada yang nggak kenapa-napa pas diginiin, pas di tes atau apa gitu, ya itu emang udah waktunya hari selamat lu aja gitu. Gitu aja sih kalau misalnya yang pertanyaan yang tadi mah. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Kata-kata nih Mas untuk orang angkuh dan sombong. Kalau misalnya menurut gua, kalau misalnya kata-kata kayak misalnya buat orang angkuh atau sombong ya, banyak kan sekarang kan nih yang orang yang sombong banget gitu sekarang, kayak orang yang nggak pernah mau kalah gitu, apalagi gitu ya? Meninggi banget gitu. Kalau ibarat katanya mah, kalau bahasa lu apa? Jangan takabur katanya, ntar lu kabur ilmu lancur. Ya gitulah pokoknya. Kayaknya orang-orang sekarang, kalau misalnya udah megang wapak, udah kayak orang nggak bisa, paling nggak bisa mati kali orang, ya. Iya benar kayak gitu. Menurut gua namanya manusia punya hari apes. Sekarang gini juga, lu kalau misalnya mau ngetes kayak gitu, mau biar apa sih? Biar kelihatan jagoan gitu. Kalau misalnya di PIP sih nggak ada jagoan gitu. Kayak misalnya misi-visinya lah, duduk sama bawah, diri sama atas gitu. Gak usah yang beda-bedain gitu maksud gua. Terus kalau misalnya orang yang sombong nih Mas, kata nggak bisa hancur badannya gini. Lagi juga kalau lu pengen sok jadi jagoan, lu juga sendiri bakal hancur sama omongan lu sendiri. Benar Mas. Kenapa gue bilang hancur sama omongan lu sendiri? Sekarang gini, mendingan jadi orang yang disegani daripada jadi orang yang ditakutin gitu, atau jadi sok jadi jagoan gitu. Kalau jadi sok jagoan kenapa ya? Mungkin lu misalnya lu lawan gue nih, gue sok jagoan nih. Mungkin lu kalah sama gue. Akhirnya kenapa? Banyak yang ngetes gue nih, coba nih. Banyak yang jajah-jajah mungkin ke 1, ke-2, ke-3 nggak ngapa-ngapa badan gue, tapi tau-taunya pas ke-4 hari apes gue jebol. Yang ada langit, masih ada langit gitu ya Mas ya. Yang ada nanti lu malunya kenapa? Ya elah, katanya jagoan, kok masih jebol gini. Makanya kalau bisa menurut gue sih, kenapa gue perguruan ilmu padi juga, maksud gue tuh filosofinya gini, maksudnya semakin berdiri semakin berisi semakin berisi semakin menunduk gitu. Kita tenang aja gitu maksudnya. Kalau menurut gue sih, kalau bisa buat orang yang sombong sih, udahlah nggak usah sombong. Maksud gue di atas langit masih ada langit. Jangan tak kabur, jin lu kabur, badan lu hancur. Udah sih gitu aja sih. Masih ada pertanyaan yang lain nggak? Kayak pertanyaan udah habis nih Mas. Kalau misalnya pertanyaan udah habis mah, ya udah sih menurut gue, pesan-pesan gue sih
satu sih ini yang kudu nih biar gue semangat Ya. kontennya, lu subscribe lah ya, lu subscribe. Bantu kami nih kita nih. Biar gue semangat bikin konten-kontennya, kayak subscribe, kayak like, komen. Kalau misalnya emang kalian misalnya bilang, Mas, coba undang si ini, ya kalian tulis aja di komen, nanti gue undang. Mas, coba Mas bahas ini, coba aja kalian komen, nanti gue lakuin sama gue. Udah sih gitu aja sih. Kalau ada yang masih tanyain, komen aja. Ntar di Nah. bawah, ntar pasti dijawab kok. Dijawabnya juga langsung di sini sama Mas Yoke langsung. Udah sih ya gitu ya mungkin ya. Iya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.